Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, setelah menghilang dari jagat maya, akhirnya Simbah Amin Rais kembali muncul dengan statement yang kemudian mengatakan bahwa IKN hari ini sudah merupakan kota hantu. Dan ada pernyataan yang waduh sangat tidak pantas menurut saya yang diungkapkan oleh Simbah Amin Rais, yang mengatakan bahwa IKN adalah karya terkutuk yang pernah diciptakan oleh Mulyono. Dan ketika dia menyebut kata Mulyono, pasti itu akan mengarah ke Pak Jokowi, karena memang pada dasarnya Simbah Amin Rais ini cukup rajin ketika misalnya dia berbicara terkait tentang Mulyono, apalagi menyerang, menghina, menghujat Pak Jokowi beserta keluarganya. Akibat dari pernyataan kontroversi yang kemudian disampaikan oleh Simbah Amin Rais, itu kemudian ditanggapi serius oleh Pak Simonjon dan kemudian menampol habis-habisan Simbah Amin Rais dengan mengatakan bahwa bisa ada orang tua yang sudah tua renta begini senantiasa melakukan framing-framing jahat, melakukan fitnah, menghujat orang-orang baik, menghujat Pak Jokowi dan keluarganya. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Salah satu karya terburuk dan terkutuk Nah, Jokowi, ini teman-teman, menurut saya salah satu karya adalah terburuk. ambisi gilanya memindah ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, tangan Jokowi Waduh, itu tangan yang panas dan beracun. Semua hal yang disentuh Jokowi hampir semuanya gagal. Semua kritik dan opini masyarakat supaya Mulyono hati-hati, semakin tua semakin jadi gegabah, harus hati-hati, tidak pernah semakin jadi ke tidak baik oleh seorang Mulyono. Nah, dia selalu bicara bahwa IKN Nusantara adalah masa depan Indonesia. Namun ketika kewarasan pikirannya muncul, dia sadar ternyata IKN yang dibangun di tengah hutan dengan kontur tanah yang berbukit-bukit memang mustahil dapat sikap pesimis yang dimiliki oleh Simbah Amin Rais, sehingga dia sendiri akhirnya gusar bahwa IKN bakal jadi kota hantu. Nah, beberapa waktu lalu gedung-gedung yang mangkrak di IKN sudah dikepung oleh semak belukar, tetapi oleh ternak Mulyono dan para buzzer rupiah maksud saya, dikatakan IKN makin indah. Meminjam bahasa orang Solo, itu pernyataan para ternak Jokowi hanya pernyataan yang belgedes. Artinya pernyataan bohong, tipu-tipu. Waduh, Jokowi bukan Mulyono kalau tidak suka bohong dan tipu-tipu. Beberapa waktu lalu saya pernah menyatakan Taubat Lambah Jokowi sudah tua, saya duga sudah bau tanah, mengalami kelainan jiwa yang dinamakan gejala egoistik, narsisistik, dan megalomaniak. Mungkin juga dia seorang psikopat, selalu merasa paling benar, tidak pernah merasa salah. Jadi keinginannya untuk terus membayang-bayangi Presiden Prabowo menunjukkan kelainan kejiwaannya itu. Nah, semua bangunan yang ada di IKN kini kosong melompong. IKN Nusantara sekarang sudah menjadi kota hantu, Ghost City. Saya duga keras para ASN itu enggan dipindah ke IKN karena belum ada fasilitas pendidikan buat anak-anak yang masih bersekolah di jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Apalagi belum ada universitas dan lain-lain kecuali dalam tingkatan omon-omon belaka. Yang omon-omon belaka. Tidak usah terlalu berharap. Emangnya kau pernah buat apa untuk negeri ini? Sekarang mangkrak selain bikin gaduh, bangunan-bangunan kosong, termasuk Istana Negara yang dibangun oleh Mulyono praktis tidak berpenghuni. Artinya IKN telah menjadi ghost city, kota hantu yang juga dikhawatirkan oleh Mulyono sendiri. Nah, kemanapun Jokowi alias Mulyono lari, dia harus dimintai tanggung jawab. Jokowi nggak pernah lari, Mbak. Pak Jokowi justru melenting abal-abal itu. Secara alami, kekuatan politik saudara kita, Mulyono, itu pasti semakin memudar
dan memang tidak bisa tidak merupakan sebuah kondisio sine qua non, yaitu tidak bisa tidak Mulyono semakin lemah bukan semakin kuat. Nah, Mulyono harus dibawa ke pengadilan. Saya yakin IKN yang gagal itu hanya salah satu kejahatan Mulyono. Bangsa Indonesia hari-hari ini juga dikejutkan bahwa pagar bambu di lautan sebelah utara Tangerang sepanjang 31 km juga ada tangan kotor Mulyono di situ. Jadi insya Allah Sengkuniaman kalau sakit gigi pasti juga gara-gara Mulyono. Tidak selamanya menyandang status sebagai orang tua itu berarti orang tersebut juga menyandang status sebagai orang yang bijaksana. Itulah yang mungkin tapi berbeda sama si Mbah Amin. Catatan si Sengkuniaman itu semakin tua semakin tidak predes. Orang seperti Amin Rais. Saya ingin katakan dan sekaligus membangun sebuah tesis untuk memberikan evaluasi terkait dengan apa yang dikatakan Amin Rais, bahwa Ibu Kota Nusantara atau IKN sekarang telah menjadi rumah hantu. Bagaimana kita membincang catatan yang tidak edukatif dari seorang Profesor Amin Rais, Profesor kok gitu? IKN telah menjadi rumah hantu. Bukankah ini sebuah kritik sekaligus tamparan telak terhadap Presiden Prabowo Subianto yang di mata seorang Amin Rais, Prabowo adalah termasuk presiden yang ideal. Apakah catatan yang disampaikan oleh Amin Rais itu dapat dikategorikan sebagai sebuah kritik terhadap Prabowo Subianto? Saya lagi-lagi harus katakan, kalau kita menggibah orang yang bernama Amin Rais, maka satu kata buat Amin Rais, nampaknya roh kebencian itu telah membuat akal sehat, kewarasan berpikir, dan upaya-upaya konstruktif untuk memberikan apresiasi terhadap realitas atau fenomena di sekitar kita itu tidak dapat kita harapkan. Sepertinya si Mbah Amin Rais ini sudah tidak waras memang. Dalam konteks ini teman-teman, kita bisa gara-gara sakit hati dan rasa benci yang begitu mendalam. Kelompok orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental yang sangat akut, sehingga sulit kita mengapresiasi Amin Rais. Selain bahwa ia adalah orang yang memang sedang sakit hati dan mengungkapkan posisi sakit hatinya itu untuk diketahui oleh banyak orang. Mungkin juga ada benarnya ketika beberapa kolega mengatakan memang bagi Amin Rais pilihannya tidak ada. Ia harus menunjukkan sikap frontal, sikap yang sangat bertolak belakang, bahkan menyerang habis-habisan, baik terhadap rezim pemerintahan Joko Widodo, termasuk hari ini terhadap rezim pemerintahan Prabowo Subianto. Ketika seorang Amin Rais mengatakan bahwa IKN sekarang menjadi rumah hantu, rasanya ini mempermalukan bangsa kita. Dan sekaligus kita mempertanyakan, Amin Rais itu sudah nggak punya jiwa nasionalisme. Memang kita harus sudah nggak waras. Serius bahwa orang yang seperti Amin Rais dan pernah menjadi Ketua MPR, sebuah lembaga tertinggi di negeri ini yang menjadi penjaga konstitusi, tapi ternyata toh harus tetap dipertanyakan arti nasionalisme yang tidak menunjukkan kebanggaan sama sekali dan terus-menerus mengkapitalisasi serangan-serangan yang bertubi-tubi, dan kali ini serangan itu diarahkan pada orang yang menurutnya sendiri adalah tokoh dan presiden yang ideal. Itulah Prabowo Subianto. Ternyata serangan kali ini tidak memperlihatkan bahwa Prabowo itu di mata seorang Amin Rais adalah presiden yang ideal. Sungguh kasihan kita melihat orang tua yang bernama Amin Rais. Kita tidak banyak berharap bahwa
ia akan memberikan legasi-legasi yang konstruktif dalam rangka hidup berpolitik dan berdemokrasi kita di tanah air yang hari ini semakin baik. Kita justru makin kecewa dan makin menegaskan bahwa barisan sakit hati seperti Amin Rais itu hanya menjadi kutu busuk dalam republik ini, menjadi beban bagi republik ini. Teman-teman, perkembangan pembangunan IKN ya, Ibu Kota Nusantara itu progresnya baik ya, dan rombongan MPR sudah datang ke sana dan diterima oleh Pak Bas ya. Jadi bahkan diestimasi Ibu Kota Nusantara akan selesai dan bisa ditempatkan ya pada tahun 2028 gitu ya. Ini luar biasa, dan saya pikir kok pada sepi gitu ya para kaum lawan-lawan Pak Prabowo dan Jokowi dan Gibran, nggak ada yang membahas ini di media sosial. Kenapa? Nah, jadi gini, Pak Prabowo juga sempat katakan ketika dia pidato ya, dia akan mengganti investor ya yang tidak serius dalam menangani pembangunan di IKN. Nah, ini secara implisit dikatakan ya, salah satu contohnya ya ini Agung Sedayu dengan kasus-kasus yang terjadi, pembongkaran pagar laut dan lain-lain, itu dapat teguran itu. Lalu mau nggak melanjutkan itu IKN? Kalau nggak mau lanjutin gara-gara ngambek gitu, karena lu yang punya salah sendiri, dan ngambek berhenti gitu, nggak mau lanjutin investasi di IKN, nggak apa-apa, kita singkirkan, kita ganti gitu ya. Ya, kita juga tahu bahwa pertarungan oligarki lama dengan oligarki baru ini memang terjadi kan. Contohnya kayak project Giant Seawall ya. Itu kan memang rencananya awalnya memang investornya memang dari Cina ya, Tiongkok ya. Tapi sekarang berkembang dari berita-berita yang kita dapatkan dan dari informasi yang kita dapatkan, investasi yang akan masuk malah justru Jepang. Gitu. Nah, ini luar biasa Pak Prabowo memainkan strateginya. Jadi kita harus memang menjadi negara yang berdaulat. Ya, jadi kalau memang para asing ini mau masuk ke kita, mau bekerja sama ya silakan. Tapi kalau memang dia gaya-gayaan banyak bergening, itu kita ganti aja. Saya setuju sama Pak Prabowo. Di tengah hutan belantara yang penuh kehidupan, berdiri sebuah kota yang dibangun dengan mimpi besar dan tangan-tangan anak bangsa. Inilah IKN Nusantara, tempat di mana alam dan peradaban saling menyapa dalam harmoni yang mengagumkan. IKN Nusantara bukan hanya sekadar kota. Ia adalah simbol dari harapan dan tekad bangsa yang tak pernah menyerah, sebuah perwujudan dari mimpi akan Indonesia yang maju dan sejahtera. Dari fondasi yang berdiri di atas tanah Ibu Pertiwi, hingga setiap bangunan yang didirikan dengan penuh dedikasi, kota ini adalah persembahan dari kita, untuk kita, dan bagi generasi mendatang. Dalam IKN Nusantara kita belajar menghargai kekayaan alam, budaya, dan keberagaman yang dimiliki Indonesia. Di kota ini, modernitas tak harus memisahkan kita dari akar tradisi. Ia adalah kota masa depan yang berakar pada kearifan lokal. Tempat di mana setiap langkah menuju kemajuan tak melupakan pentingnya menjaga alam yang menjadi nafas kehidupan. Dengan keindahannya yang abadi dan semangat yang tak tertandingi, IKN Nusantara adalah bukti bahwa Indonesia mampu membangun masa depan yang cerah dan harmonis. Sebuah kota yang lahir dari cinta, harapan, dan kerja keras. Untuk anak cucu kita, untuk negeri tercinta. Pada tanggal 24 Januari 2025, Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama pimpinan dan anggota MPR lainnya mengunjungi IKN di Kalimantan Timur. Dalam kunjungannya, Muzani mengungkapkan rasa kagumnya terhadap perkembangan pesat pembangunan yang telah berlangsung hingga saat ini. Keberadaan lokasi di kantor legislatif ini kira-kira 2 kilo dari area ini, ada di sebelah sana di belakang kantor Kemenko 2. Mohon izin kalau kita lihat, kita mendapatkan basic design dari Sayembara, di mana Sayembara ini dianggarkan tahun 2021 untuk Undang-Undang Dasar 45. Kemudian dimasukkan dalam
unsur substansinya, yaitu substansi legislatif sebagai yang mampu amanat aktif. Bapak Ibu sekalian, kantor legislatif ini kalau kita lihat akan dibangun pada area 41 hektar. Dari 41 hektar ini, area terbangun ya, landednya adalah 10 hektar. Di sini 10 hektar. 10 hektar itu artinya 2/3-nya tetap kita mempertahankan area. Sahabat sekalian, pasti sudah menyimak bagaimana kemudian pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh seorang Mbah Amin Rais yang notabene pernah menjadi ketua MPR. Ternyata perilaku dan perkataannya itu sangat kasar, sangat tidak masuk akal. Dia bahkan enggan menyebut nama Jokowi, melainkan selalu menyebut nama Mulyono. Berarti kalau misalnya kita kemudian mengubah nama Mbah Amin Rais ini menjadi Sengkuniaman, itu juga tidak salah kan. Dan pernyataan yang diungkapkan bahwa IKN adalah karya terkutuk, karya yang gagal yang pernah diciptakan oleh seorang Mulyono, padahal kita lihat progres pembangunannya itu semakin maju, dan bahkan ketua MPR itu juga sudah pernah berkunjung ke IKN dan disambut langsung oleh Pak Bas. Dan Simon John mempertegas bahwa dengan pernyataan ataupun statement-statement yang disampaikan oleh Sengkuniaman ini membuktikan bahwa Sengkuniaman ini memiliki rasa sakit hati yang akut dan penyakit kejiwaan yang sangat akut. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.